Salam sahabat GKI dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang menaikkan puji syukur kehadirat-Mu untuk setiap anugerah kehidupan dan kesempatan untuk kami boleh berkarya apapun bentuknya. Kami percaya itu semua karena kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mendengar sapaan-Mu, mari Tuhan Engkau tolong bimbing kami, bimbing hati pikiran kami, agar kami kemudian boleh mengerti apa pesan kebenaran firman-Mu kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, izinkan saya bertanya beberapa hal. Bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah saudara sedang baik-baik saja? Apakah saudara dan keluarga sehat-sehat semua? Apakah orang tua, anak-anak, maupun pasangan saudara baik-baik saja? Apakah pekerjaan, usaha, bisnis, dan karir saudara berjalan dengan baik? Harapan saya, semoga semuanya baik-baik saja. Walaupun yang tahu persis jawabannya adalah saudara dan Tuhan saja. Namun demikian sahabat GKI, apapun jawaban setiap saudara terkait pertanyaan-pertanyaan saya tadi, saya sangat ingin mengajak kita semua untuk tetap bisa menikmati masa-masa raya Natal tahun ini dengan penuh sukacita, penuh damai, penuh pengharapan, dan hidup kita dipenuhi oleh nuansa indah masa-masa raya Natal. Oleh sebab itu adalah baik bagi kita untuk menjadikan masa-masa raya Natal yang dimulai dengan 4 minggu Advent, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember, dan ibadah Natal 25 Desember, minggu setelah Natal, minggu oktav Natal, kemudian minggu Epifani, dan sampai minggu pembaptisan Yesus sebagai momen untuk kita merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan sekalipun kita masih berada dalam perjuangan, pergumulan, dan pergulatan hidup yang tidak mudah. Saudara-saudara, keterpurukan di semua lini kehidupan akibat badai wabah COVID-19 yang berkepanjangan, bahkan sampai saat ini masih belum usai. Ditambah lagi dengan beragam fenomena alam yang melanda beberapa belahan bumi kita. Itu juga turut andil membuat kita galau dan serasa berat untuk melangkah menjalani hidup ini. Saudaraku, firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayat 23 menyapa kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Telah menyapa Yusuf di 2000 tahun silam dan membuat Yusuf yang tengah dilanda kebingungan, kebimbangan, dan kegalauan. Bagaimana tidak? Di saat ia tengah menikmati keindahan dengan perasaan berbunga-bunga karena sedang menjalani masa pertunangan dengan Maria kekasih hatinya, namun tanpa diduga-duga ia harus mendapat kabar bahwa Maria mengandung, sementara mereka belum hidup sebagai suami istri. Sebuah berita yang pasti tidak mudah bagi Yusuf. Rasa sedih, kecewa, dan sakit hati mungkin dia rasakan saat itu. Sebagai seorang pemuda yang tulus hati dan sangat mencintai kekasihnya Maria, tentu ia sangat menjaga kekudusan hidup pertunangan mereka. Namun mengapa di tengah dia sangat menjaga kekudusan pertunangan mereka,
dengan cara yang dia tidak pernah mengerti. Maria mengandung. Saudara, maka sangat wajar bagi Yusuf. Dia berniat ingin menceraikan dan memutuskan hubungannya dengan Maria. Namun di tengah keheningan tidur malamnya, antara nyenyak dan terjaga, perasaannya mungkin dipenuhi rasa sedih, rasa sakit hati, dan mungkin juga kecewa. Malaikat Tuhan berbicara kepadanya agar Yusuf tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, di satu sisi mungkin ia merasa berat. Ini sebuah tanggung jawab dan beban yang tidak mudah bagi Yusuf. Namun di sisi lain, Yusuf mengerti dan memahami itu adalah perintah dari Tuhan yang dia imani. Tetapi sebagai manusia, Yusuf seakan-akan berada pada persimpangan jalan. Di tengah kebingungan dan kegalauannya, Tuhan menunjukkan penyertaannya dengan suatu pengertian bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Saudara, ini sebuah isyarat penyertaan Tuhan yang begitu jelas bagi Yusuf. Dan Yusuf, seorang anak muda yang tulus hati, dalam terjemahan Indonesian Modern Bible, kata tulus hati itu diterjemahkan orang yang benar di hadapan Allah. Dia merasa bahwa dia dianugerahi keberanian untuk memilih, untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bagi Yusuf, perintah Tuhan adalah bagian dari penyertaan Tuhan dalam rangka menghadirkan Kristus, Sang Juru Selamat bagi dunia. Sahabat GKI, terkadang penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak selalu berupa hal-hal yang menyenangkan, yang indah-indah, seperti yang kita harapkan. Penyertaan Tuhan terkadang berupa hal-hal yang bahkan sepertinya terlalu berat dan sulit bagi pandangan manusia. Tetapi ketika kita meresponinya dengan meyakini bahwa itu adalah bentuk penyertaan Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk menjalaninya. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Yusuf, sehingga dia tidak ragu mengambil Maria sebagai istrinya, walaupun mereka saat itu masih dalam taraf pertunangan. Ada resiko, pasti. Tetapi Yusuf lebih memilih taat kepada perintah Tuhan, karena dia tahu Tuhan pasti akan menyertainya. Saudara-saudara, apakah saat ini saudara merasa hidup itu begitu berat dan sulit? Mari, di masa raya Natal ini, kita menjadikan momen yang baik untuk merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita masih harus melewati perjuangan, pergumulan dan pergulatan yang tidak mudah. Percayalah, Dia Sang Immanuel itu selalu hadir untuk menyertai kita. Saya katakan, selamat merasakan penyertaan Tuhan Yesus, Sang Immanuel dalam hidup setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan dan lawatan-Mu pada saat ini bagi setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang memang sedang berada dalam kegalauan, dalam pergumulan dan pergulatan hidup yang tidak mudah. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau selalu menyertai kami, apapun musim kehidupan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ini doa harapan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.